Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bi'ulumihi fid darain amin. Wa yukabbiru nadban masbuqun intaqala ma'ahu lintiqalihi falau adrakahu mu'tadilan kabbara lil hawiyyi wa ma ba'dahu aw sajidan masalan ghaira sajdati tilawatin lam yukabbir lil hawiyyi ilaihi wa yuwafiqu nadban fi dzikri ma adrakahu min tahmidin wa tasbihin wa tasyahhudin wa du'ain wa kadza salatin alal ali wala fi tasyahhudil ma'mumil awwali qalahu syaikhuna. Oke. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang sholat seorang makmum yang masbuk, yang pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang seseorang makmum masbuk. Dia akan mendapatkan rakaat di mana dia masbuk itu kalau dia dapat takbiratul ihram pada saat berdiri tegak, pada posisi berdiri, dan dapat ikut rukuk sama imam. Dapat ikut rukuk sama imam pertama, dapat takbiratul ihram pada saat berdiri, dan yang kedua dapat ikut rukuk sama imam. Itu baru mendapatkan rakaat yang bersangkutan. Nah, di sini sholat seorang makmum itu masbuk boleh dilakukan untuk segala macam sholat, termasuk pada sholat jenazah. Boleh kita masbuk di dalam melaksanakan sholat jenazah cara berjamaah. Cuma sedikit berbeda caranya dengan sholat-sholat yang lain ketika kita masbuk di dalam sholat berjamaah. Surya sudah tahu itu bagaimana cara masbuk sholat berjamaah, sholat jenazah belum? Oh belum. Itu boleh, dan itu tentu lebih akbar dibandingkan dengan sholat jenazah sendirian, karena kita berjamaah. Ya, bagaimanapun juga sholat masbuk itu lebih akbar dibandingkan dengan sholat munfarid, sholat jenazah. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Sedikit aja, ya. Sholat jenazah kalau seseorang masbuk, ya, seorang masbuk pada saat jenazah itu lebih sederhana. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang diperhatikan takbirnya. Takbir sholat jenazah itu kan ada 4, termasuk takbiratul ihram.
takbiratul ihram, kemudian takbir lagi, takbir lagi, takbir lagi. Ada 4. Nah, ketika ada seseorang makmum yang masbuk, ya, itu akan terjadi kalau makmum yang masbuk ini, ya, tidak mendapatkan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Artinya makmum ini, ya, misalnya makmum ini, ya, mendapatkan imam pada saat takbir yang kedua. Paham nih dulu? Jadi kalau umpamanya seseorang makmum takbiratul ihram makmum ini, ya, mengikut imam takbir di mana imam sudah takbir yang kedua. Ini dia. Jadi contohnya ketika ada seorang makmum datang, dia imam sudah Allahu Akbar takbir yang kedua. Datanglah si makmum ini Allahu Akbar. Dia takbir yang pertama, itu takbir ihramnya dia. Imam pada takbir yang kedua, sedangkan makmum ini takbir yang pertama, itu takbiratul ihramnya. Itu dia. Nah, kan sholat jenazah itu setelah takbir pertama itu yang dibaca Fatihah, surat Al-Fatihah. Jadi bacaan surat Fatihah itu langsung aja Allahu Akbar, mulai Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Mengenai auzubillah itu tidak usah aja dibaca, itu langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca auzubillah, tapi banyak ulama mengatakan lebih baik mulai saja dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada takbir pertama makmum yang masbuk ini, sementara imam sudah takbir kedua, apa yang dibaca oleh makmum ini yang masbuk ini? Yang dibaca adalah Fatihah. Itu yang dibaca oleh makmum yang masbuk ini adalah Fatihah. Kan imam pas salah baca salawat. Jadi makmum baca Fatihah. Ya yang masbuk ini. Nah, demikian seterusnya. Jadi urutan bacaan makmum ini adalah urutan bacaan kalau dia sholat sendirian. Itu dia lakukan. Nah, tapi yang paling penting dijaga dalam sholat masbuk sholat jenazah ini, ya, jangan kita terlena dengan bacaan itu sendiri. Misal ketika misalnya pada takbiran kedua kita ikut masbuk, imam baca sholawat, sementara kan kita baca Fatihah, terus hendak tutup Fatihah kita pada jarak antara takbir keduanya imam dengan takbir ketiganya imam, hendak tutup Fatihah kita. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika Fatihah hendak tutup, misalnya sampai mana saja, Maliki Yaumiddin, imam Allahu Akbar, itu segera kita ikut imam, potong itu Fatihah kita. Enggak usah, karena itu tanggungan imam. Ya, jadi jangan kita tunggu dulu masalahnya. Kalau kita tunggu lagi kan imamnya kan takbir lagi, kan itu persoalannya. Itu yang tidak dibenarkan. Ya, kita ketika misalnya tutup imam baca selawat ya Allahu Akbar, takbir yang ketiga kita belum tutup, syukur-syukur bisa tutup Fatihah kita. Kalau tidak tutup, potong sampai di sana, ikut takbir sama imam lagi, demikian seterusnya, bacaan selawat dan seterusnya. Begitu salam imam, berarti kan dia sudah 4 takbir imam ini, kita masih 1 takbir. Salam imam, kita Allahu Akbar untuk baca doa yang terakhir. Tiang ayat Allah teman-teman. Dan itu kan hukumnya sunat kalau doa yang itu. Yang wajib adalah bacaan Fatihah,
sholawat sama doa yang pada yang ketiga. Yang keempat itu adalah sunat hukumnya. Nah niki aturan beberapa pernah yang lihat dia apa? Ada beberapa orang makmum datang belakangan, dia masbuk, tapi dia ketika salam imam ikut, dia salam tidak sah itu. Karena takbir itu kan 4 banyaknya. Yang kurang takbir itu semacam rakaat lah untuk sholat yang normal. Jarang dibahas. Ya mungkin juga. Ya. Tidak tahu dia tidak boleh masbuk. Ada yang mungkin tidak tahu bahwa tidak boleh masbuk yang sholat jenazah. Nah, tetap boleh masbuk. Seperti caranya yang tadi gitu. Tetap wajib itu, rukun itu yang 4 takbir 4 itu. Kalau kurang 1 aja tidak sah sholatnya, yang tidak sah. Sholat kita yang tidak sah. Kurang 1 saja, apalagi kurang 2. Ya. Jadi itu yang tidak. Sementara bacaan-bacaan itu bisa kita potong. Ya, potong aja. Nggih. Sila. Kalau dia ketemu takbir terakhir. Nggih, terus sama Allahu Akbar takbir rahim. Ini makmum ini baca Fatihah, salam imam, Allahu Akbar 3 kali lagi, baca salawat, baca doa yang ketiga, yang terakhir baca doa lagi, itu yang sunat. Yang lanjutkan sendiri lah itu makmumnya lanjutkan. Yang Sendiri lanjutkan jadinya. lah iya kan salam imam ini. Kita ngambil takbir kan gitu. 3 ke 2, 3 ke 4 gitu, itu kan masbuknya untuk sholat jenazah. Itu, iya. Jadi itu memang caranya. Takbir terakhir ikut takbir terakhir kita. Baca Fatihah, imam salam, potong Fatihah itu. Kita segera takbir yang kedua dan seterusnya dan sampai salam. Jelas niki? Ada yang kadang-kadang parah dia ikut sholat berjamaah masbuk pada waktu sholat jenazah, karena mungkin tidak tahu mungkin, ya itu yang terjadi. Nggih sila. Nggih. Nggih. Ini kejadiannya di Lombok Timur. Nggih. Jadi boleh sholat jenazah tanpa wudhu. Yang pertama. Yang kedua, maka bangkit sampaikan di masjid. Jadi dia harus sholat di luar masjid, di leah, di halamannya. Nggih. Yang pertama dulu ada sangat kecil ulama yang mengatakan boleh, ada, cuma itu lemah sekali itu. Kan ini kan sholat. Yang namanya sholat itu kan tidak sah kalau tidak pakai wudu. Kan itu pendapat ulama jumhur. Nah, itu tidak dipakai pendapat yang tadi pertama itu. Jadi tetap kita harus pakai sholat untuk sholat berjamaah, untuk sholat jenazah itu wajib wudu, dan tidak sah sholat jamaah sholat jenazah kita kalau tidak wudu. Yang kedua itu paham orang Wahabi. Jadi itu paham Wahabi yang tidak boleh. Justru kita sangat dianjurkan ya oleh ulama-ulama salaf kita, termasuk Imam Syafi'i dan semua ulama Syafi'i, di masjid kita sholatkan jenazah itu. Bangkit di dalam masjid. Bukan di luar masjid, di dalam masjid. Itu kan bangkit benar, bangkit tapi bangkit manusia yang suci. Iya kan, bangkainya manusia yang suci hukumnya. Itu dia. Ada yang pendapat tinggi wajib hukumnya kita wudu. Wajib, bukan pendapat dia, pendapat para ulama ya, yang jumhur ulama. Mungkin ada beberapa biji ulama itu, dan itu lemah yang menyatakan bahwa itu tidak pakai wudu. Jangankan itu, sholat yang paling sederhana adalah sholat sujud tilawah. Itu sholat sujud tilawah, sujud karena membaca ayat sajadah yang 14, salah satu dari 14-15 di Quran itu. Nah, kalau ketemu ayat sajadah itu ketemu kita yang baca atau kita yang dengar.
tetap kita disunatkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah para ulama itu sholat itu. Karena itu maka wajib wudu. Atau sujud syukur. Sujud syukur itu sholat itu. Artinya kalau sujud syukur tanpa wudu, sujud tilawah tanpa wudu, tidak sah sujud kita itu. Walaupun sujud syukur. Sama sujud tilawah, sujud syukur sama. Ya, itu sholat. Makanya kalau orang tiba-tiba sujud syukur tanpa wudu, sujud cuma tidak sah. Itu dia. Tiba-tiba dia sujud, ya tidak apa-apa, dia sujud cuma tidak sah. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh dilakukan sholat tanpa wudu. Pakai main bola terus celananya sampai sini, tidak ada orang. Bagaimana itu bisa sah? Padahal itu kan sholat menurut Pak Somad, sholat yang paling sederhana. Apalagi sholat jenazah. Ndik nampak malah kita cenderung berdosa. Ndik nama keruh berdosa kita. Sama dengan kita ndak wudu sholat. Ayo, apa hukumnya? Haram itu sholat ndak wudu. Atau batal wudu kita ketika sholat, misalnya kita lanjutkan sholat, haram itu. Bukan sepak bola saja. Di kontes itu kan begitu diumumkan dia dapat sujud ya. Itu dia. Tidak boleh. Tidak sah. Karena tidak ketahuannya. Tidak tahu atau apa, tidak, wallahu alam, kan itu persoalannya. Tidak sah, ulama mengatakan tidak sah. Nah itu dia. Nah jadi itu cara masbuk untuk sholat jenazah. Nanti kalau ada yang kita sholat jenazah, daripada kita sholat jenazah sendirian, lebih abal kita berjamaah walaupun kita masbuk, kan gitu. Itu jelas Niki? Ya, supaya kita punya tambahan ilmu yang berkaitan dengan ini. Oke. Itu. Nah, kemudian bila hari kan kita bicarakan orang yang mendapatkan rakaat itu adalah orang yang pertama tadi dapat takbiratul ihram secara yakin, ya, pada saat dia sedang berdiri dan mendapatkan ruku sama imam. Nah, itu kan. Nah, di sini dikatakan ruku'in mahsubin. Nah, ruku yang mahsub. Nah, Allah istilah ruku mahsub. Nabi yang dimaksud dengan ruku mahsub, ruku yang direkeng. Memang ada ruku yang direkeng? Ada ruku yang tidak direkeng. Jadi ketika ada orang masbuk, imam sedang ruku, dia dapat takbiratul ihram, kemudian dia dapat ruku sama imam, tapi rukunya ini tidak direkeng, itu tidak dikatakan mendapatkan satu rakaat. Pertanyaannya ialah apa sih macam ruku yang tidak direkeng, kan gitu? Macam ruku yang mana yang ruku yang tidak direkeng? Nah, di sini dijelaskan bahwa sekali lagi masbuk itu dapat dilakukan untuk segala macam sholat, termasuk misalnya pada sholat sunat gerhana matahari atau bulan, boleh kita masbuk pada sholat gerhana matahari atau bulan. Nggih. Masalah seimam ruku kemudian kita masbuk, kita dapat ikut ruku, kalau tidak salah dia tangkap, itu bukan termasuk ruku rakaatnya. Merasa Berlebih mana? Kan pelingin tadi. Kalau kita dapat ruku kalau bersama tidak salah imam, kan misalnya imam Sedang ruku. Dia ruku, kita datang langsung takbiratul ihram. Terus ruku. Terus itu hitung rakaat yang bersangkutan. Dapat satu rakaat itu kehitung gitu. Yang tidak dapat itu kalau macam ruku itu yang tidak kehitung. Ada macam ruku yang
disebut sebagai gairu mahsub, tidak kehitung ruku yang mana, kan itu pertanyaannya ya. Makanya itu yang menjelaskan. Oke. Kan tadi yang bilang bahwa hatta di dalam sholat gerhana itu kita tetap boleh kita masbuk, kan gitu. Nah, sekarang di sholat gerhana itu ada ruku yang disebut ruku yang tidak kehitung. Istilah fikihnya adalah ghairu mahsub, tidak kehitung. Yang mana itu, kan gitu. Kita harus tahu dulu bagaimana tata laksana sholat gerhana, baik matahari maupun bulan, kan. Nah, itu kan sholat gerhana matahari atau bulan itu ada beberapa kaifiat. Yang pertama adalah bisa dilaksanakan biasa 2 rakaat persis kayak orang sholat sunat subuh misalnya, kayak begitu. Itu cara-cara yang pertama. Jadi ketika orang mengikuti sunat gerhana matahari atau bulan kayak orang sunat biasa, sholat sunat biasa 2 rakaat kayak sholat sunat subuh gitu. Itu yang pertama. Tetapi yang lebih afdal lagi, nah gitu, yang lebih afdal lagi adalah ya sholat gerhana dilakukan tetap 2 rakaat kayak sholat sunat subuh tadi, tetapi pada setiap rakaat itu ada 2 rukunya, itu ada 2 ruku dan ada 2 kali berdiri, kemudian termasuk membaca Fatihah dan surat. Nah, itu dia. Nah, yang kedua ini ya, ruku yang kedua pada rakaat yang pertama itu yang tidak disebut sebagai yang ghairu mahsub. Kalau umpamanya ada orang masbuk ya, kemudian pada ruku yang kedua ini dia dapat sama imam, maka dia tidak dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Itu dia. Ya. Tidak mendapatkan 1 rakaat dia itu. Paham ya niki? Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, jadi kalau pada rakaat pertama misalnya ada orang masbuk, pas imam sedang ruku, Allahu Akbar, dia dapat ruku, cuma dia tidak dihitung rakaat 1 rakaat yang itu. Ya, karena dia itu mendapatkan imam pada ruku yang tidak mahsub. Termasuk juga mendapatkan imam pada membaca surat Al-Fatihah pada yang kedua tadi. Kan ada 2 Fatihah jadinya kan. Nah, itu juga enggak dihitung 1 rakaat. Darah per rakaat itu. Kenapa? Karena paket ruku sama bacaan bacaan Fatihahnya berdirinya pada yang kedua itu adalah tambahan yang tidak kehitung pada ketika kita melaksanakan sholat secara masbuk. Jelas niki? Nah, itu yang sholat sunat gerhana. Ya, sholat sunat gerhana dengan tetek bagiannya itu kita bahas pada kesempatan tertentu kalau yang itu. Jelas niki? Nah, itu dia. Nah, berikut yang kita bahas selanjutnya adalah terkait dengan wa yukabbiru nadban masbuqun intaqala ma'hu lintiqalihi. Nah, bagaimana ya seorang yang masbuk ini mengikuti imam dalam hal mengucapkan takbir intiqal khususnya. Ini dia yang menjadi persoalan di sini. Bagaimana makmum ini, apakah dia kapan dia membaca takbiratul intiqal, kapan dia tidak membaca takbiratul intiqal. Nah, itu yang kita bahas pada saat makin niki. Nah, di sini ya dikatakan bahwa takbir intiqal itu sunat tetap hukumnya bagi seorang yang masbuk ketika imam pindah dari satu rukun ke rukun yang lain di mana kita mengikutinya. Ketika kita mengikuti imam pindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya, kita tetap disunatkan untuk ikut membaca takbir intiqal, takbir pindah.
tetap kita ikuti imam. Ketika imam Allahu Akbar dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud misalnya, ketika kita masbuk tetap kita ikut imam. Imam baca, kita juga baca. Nah, membaca ini disebut sebagai kita ngikut imam. Kita ngikut imam membaca takbir intiqal. Nah, kemudian digambarkan seperti niki. Falau adrakahu mu'tadilan kabbara lil hawiyyi. Nah, kalau misalnya imam kita dapatkan, ini kita masbuk, tapi imam sedang iktidal. Nah, imam sedang iktidal. Allahu Akbar, imam sedang iktidal. Nah, kita di sini maksudnya adalah ya, setelah membaca tahmid Rabbana lakal hamdu, Rabbana, kita baca imam Rabbana lakal hamdu kan. Kemudian kita apa yang kita baca di sana? Kita ikut imam baca Rabbana lakal hamdu. Padahal kita tidak ikut baru naik dari ruku kan? Ngerti maksudnya? Jangan ulang. Imam sedang iktidal. Dan iktidal sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kita mengikut imam sedang iktidal. Nah, di sini kan apa bacaan imam? Imam yang dia baca adalah Rabbana lakal hamdu. Nah, ini bacaan imam. Kita mau apa? Sunat kita ngikut imam baca Rabbana lakal hamdu. Itu maksudnya. Ya, jangan diam. Setelah takbir. Jelas takbir ihram. Takbir ihram itu memang itu rukunnya, Allahu Akbar. Jadi imam baca Rabbana lakal hamdu, kita juga baca Rabbana lakal hamdu. Jadi itu bacaan tahmid yang kita ikut imam namanya, karena imam dia memang baru naik dari ruku kan, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu imam, kita baru Allahu Akbar, yang kita baca juga tetap Rabbana lakal hamdu. Itu maksudnya. Jangan kita bingung-bingung. Maksud tiang di sini adalah jangan-jangan orang bingung kalau tidak tahu kan apa kita mau baca. Baca itu sunat hukumnya. Rabbana lakal hamdu. Jangan diam. Supaya kita dapat pahala membaca tahmid Rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian imam kan bergerak untuk sujud pertama. Nah, imam bergerak sujud pertama baca takbir intiqal Allahu Akbar. Nah, makmum ini juga ikut, itu maksudnya. Makmum juga ikut baca Allahu Akbar, ikut takbir, baca takbir intiqal. Itu sunat. Jelas niki? Jadi imam baca mengucapkan takbir intiqal Allahu Akbar untuk sujud, makmum juga ini disunat, makmum yang masbuk tadi disunatkan juga untuk baca takbir intiqal dan seterusnya. Itu dia, dan seterusnya. Itu disunat hukumnya, sunat untuk diikuti oleh makmum ini. Nah, au sajidan masalan ghaira sajdati tilawatin lam yukabbir lil hawiyyi ilaihi. Nah, bagaimana kalau imam kita dapatkan orang masbuk ini, imam ini sedang sujud pertama atau sujud kedua, imam sedang dalam keadaan sujud pertama atau sujud kedua, mana-mana kita datang masbuk Allahu Akbar, kita kan segera ikut imam, kita turun ikut imam kan. Nah, kalau yang ini kita tidak disunatkan untuk takbir intiqal, untuk ngikut imam yang sujud ini. Langsung turun diam sudah ikut sujud ya Allahu Akbar, diam sujud sama imam, tidak perlu takbir intiqal. Ya, bagaimana kalau membaca itu? Kita tidak disyariatkan membaca itu, baca takbir intiqal. Bagaimana kalau dia baca? Ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Saja sah, cuma tidak dapat pahala apa-apa. Kita mengucapkan Allahu Akbar itu untuk ketika sedang imam sujud pertama maupun sujud kedua.
Nah, bagaimana kalau imam sedang sujud tilawah? Nah, ini lain dia ceritanya. Nah, kan ada jika imam membaca ayat sajadah pada saat berdiri, itu menjadi ayatnya, menjadi ayatnya adalah ada ketemu ayat sajadah. Sujudlah imam ini karena memang baik di luar sholat maupun dalam sholat tetap orang disunatkan untuk melakukan sujud tilawah, baik dalam sholat maupun bukan di luar sholat, tetap orang disunatkan untuk sujud tilawah. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana caranya? Ya, begitu di ujung ayat sajadah itu ya, kita yang baca itu atau yang dengar disunatkan untuk langsung turun sujud tilawah. Nah, turun sujud tilawah ini imam itu kan atau siapapun walaupun orang yang sholat sendiri misalnya dia baca ayat sajadah, dia disunatkan untuk sujud tilawah, dan pergerakan pindahnya itu dari posisi berdiri ke sujud itu disunatkan untuk takbir intiqal tadi. Itu bedanya. Sujud tilawah itu Allahu Akbar. Itu dia beda. Kalau sujud biasa orang masbuk ini jangan baca takbir intiqal, itu dia bedanya. Dan memang sujud tilawah itu sangat besar nilainya. Di suatu riwayat disebutkan bahwa ketika orang yang membaca ayat sajadah sujud tilawah, setan nangis. Ceritanya setan, kenapa dia nangis? Yang dia sesalkan dirinya, saya diperintah dulu untuk sujud, saya tidak mau. Hamba Allah yang baca ayat sajadah doang, dia ada perintah sujud, dia sujud. Nah, itu katanya setan itu menangis ketika kita sujud tilawah. Makanya begitu besarnya nilai pahala daripada sujud tilawah itu, kita tetap dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah ketika kita membaca sujud tilawah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jelas niki? Nah, itu dia. Kalau bacaannya tetap umum lah. Nah, bacaannya silahkan saja. Nah, tapi ada yang mengatakan ya bacaannya adalah sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqam dan seterusnya kan gitu. Itu umum itu ya bacaan itu. Ya, tapi kalau baca subhana rabbiyal a'la enggak apa-apa juga gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ini yang penting juga kita perhatikan. Ketika membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud tilawah. Dan pergerakan itu kita disyariatkan juga untuk takbir intiqal, termasuk makmum yang masbuk. Nah, itu dia. Termasuk makmum yang masbuk. Jadi begitu imam baca itu, sujudlah imam, makmum ini juga sujud ikut imam. Jangan ada yang makmum tidak ikut. Makmum yang tidak ikut sujud. Bagaimana kalau makmum tidak ikut sujud tilawah? Batallah salat si makmum ini gitu. Wajib dia ikut. Walaupun hukumnya sunat bagi si imam itu. Bagi makmum dia wajib ikut. Wajib ikut sujud tilawah sama imam. Jelas niki? Nggih. Nah, itu. Nggih. Kalau dengar dari rumah saja, kita posisi tak suci lah kan. Masjid dalam baca surat sajadah. Siapa yang baca dulu? Di masjid sana. Siapa? Manusia atau tip? Kalau sedang berjemaah di masjid sana, pasti ada rumah. Oh, ada orang baca. Iya, baca. Iya. Kita belum wudhu kan. Kita wudhu. Wudhu dulu kalau mau sujud. Apa wudhu itu enggak sah sunnah. Kenapa? Kita kan belum ada wudhu. Itu yang bilang. Itu kan sholat. Itu kan kita duduk di rumah dengar dari masjid sana. Iya. Enggak sah sih sujud
sujud kita itu kalau kita lakukan tanpa wudu tidak sah dia. Iya. Dengar dulu gimana aja yang dengar, kalau dengar itu harus sujud. Memang, tapi harus wudu. Wajib wudu. Ada wudu kan? Nah, wudu tidak sah sujud kita. Kalau mau sujud wudu dulu. Karena dengar ayat yang membaca. Iya, betul. Saja kan. Iya. Itu masuk Betul. tertarik, sujud sana kita ikut sujud di rumah. Betul. Wudu dulu. Kalau mau sujud tanpa wudu ya tidak sah sujud itu. Kan salah gitu. Nah, kalau kita perlu wudu ya kita lakukan lah begitu. Makanya tidak boleh kita lakukan. Kan itu sunat hukumnya. Tetapi kalau kita melakukan wudu dulu gitu. Dan dengar dulu Ustaz, gimana aja yang dengar baca ayat sajadah. Itu dengar orang sudah tarik, langsung aja sujud. Gimana mas kita? Tidak sah sujud kita, tidak sah. Kalau mau sujud ya wudu dulu gitu. Itu dia persoalannya. Nggih. Nah niki nggih. Baik, mungkin Ini pertanyaan lagi. Bagaimana kalau kita mendengar tapi tidak dibaca dalam keadaan sedang sholat? Dia sedang baca Quran biasa, tapi ketemu ayat itu, lalu orang yang mendengar ayat bagaimana? melihat begitu dan Mendengar. Kemudian yang membaca ini langsung Sujud. Nggih. Nah, terus yang lain ini Yang mendengar yang mendengar tetap sunat. sunat. Ya? Sunat untuk sujud tilawah. Kalau dia tidak ikut sujud juga tidak Tidak apa-apa, orang sunat. Kan sunat. Itu. Terus yang kedua apa? Ustaz? Jadi supaya anda ini. Tadi di dalam sholat begitu kita Baca. imam ruku, ini bacaan ini. Oh, ruku. Iya, enggak, di dalam sholat lalu imam ruku. Ruku apa sujud? Bangun dari ruku itu ibtidah, imam baca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian makmum juga menjawab atau ikut Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana hukumnya? Oh, ini makmum biasa. Lah ya baca Sami Allahu liman hamidah, sama baca. Kalau kadang-kadang kan dia mulai baca imam Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jangan baca Sami Allahu liman hamidah juga makmum. Kalau kita tidak baca, Ya kan sunat juga itu. Sunat, ya, sunat. Enggak apa-apa, enggak apa, cuma enggak dapat pahala. soalnya banyak mendengar yang ikut Sami Allahu liman hamidah, ada Rabbana lakal hamdu. Itu ada, tapi itu ikut. Sunat. Ya, sunat itu Sami Allah liman hamidah, sama-sama Sami Allah liman hamidah. Ya, jelas, clear Begitu ya. kita ikut, tidak dapat apa-apa ya, maka mungkin bagaimana? Itu supaya sunat Ya, ya. sunat. Ya, cuma kalau Ya kadang-kadang. enggak apa-apa kan. Kadang-kadang saya. Artinya kan sunat. Nggih. Iya. Bukan jawab. Kadang nggih. Saya ikut Rabbana. Tapi kalau yang agak ya ikut saya Sami Allah. Ya Allah, sama-sama Rabbana lakal hamdu kita baca dua-duanya. Sami Allah Rabbana lakal hamdu sama-sama kita tetap kita baca supaya dapat pahala. Cuma ini kan sunat ya. Kalaupun tidak baca ya sah sholat kita, tapi tidak mendapatkan pahala. Sunat itu saja persoalannya. Nggih, nah niki yang mungkin niki dulu nggih. Nggih, sila. Apakah dikatakan sunat atau bagaimana apa tindakan kita? Karena selalu yang persoalan itu kan Nggih. berjamaah Nggih. macam ini dengar. Wah, Kan kalau nggak salah ini bilang dulu waktu Sya'ban ngangkat turun Nggih. itu kan Nggih. sepertinya mempermainkan salat. Benar. Salat Iya, itu. betul. Mana? Kemudian ada kalau kita bergerak di luar rukun sholat yang 13 itu 3 kali berturut-turut maka batal. Ya. Nah, jadi yang dia perhatikan di situ sama pertama marah niki turun naik. Hak kedua menit ini menasab apa yang kita lakukan. Kita tidak perhatikan, kita berdempet nih Ustaz. Kan konsentrasi kita akan pecah jadinya. Iya. Menasab. Jadi kita kan tidak boleh komunikasi waktu sholat. Dia ketika misal, nggih. Ini maaf nih, karena Oke. kita memang kurang yang namanya tidak mendengar. Nggih. Jadi ada memang di jamaah kita ini
ada kalimat tertentu dia naik kemudian dia turun gitu anunya posisi sedekapnya. Ada. Ada. Maaf dah kita. Oke. Ada. Yang begitu. Kita perhatikan betul. Nggak, mohon maaf kalau saya tidak dengar itu, tapi yang saya perhatikan turun naiknya ini. Sering Naik, turun terus terusan. Sering saya Kalau lihat tidak konsentrasi kita kan pecah jadinya. Oke. Ya, itu mungkin karena ketidaktahuan. Kebiasaan bisa jadi sekaligus karena ketidaktahuan. Nah, yang begini ini ada memang ulama mazhab itu ya, ada yang di sini dia, di sini. Tapi tidak ada yang menggerakkan begini ya, tidak ada. Yang kedua mazhab Syafi'i kan di sini dia di atas pusat. Nah, kemudian mazhab yang lain di sini dia di bawah pusat. Dia diam. Tidak ada syariat yang naik turun, tidak ada. Ada juga yang biasa begini. Ya ada yang begini kan, ya Imam Malik itu ya ada. Imam Malik itu. Sana itu boleh, tapi yang tidak boleh, yang tidak. Kita. Mungkin karena ketidaktahuan dia. Sebaiknya tidak apa-apa kita tegur. Tegur mungkin apa dasarnya dia, bagaimana didapat apa. Nah kalau yang begini ini benar. Nah, kalau yang menggaru itu kan ketika begini 3 kali itu kan batal sholat, itu dikatakan pekerjaan berat. Nah ini bergerak semuanya ini. Kalau begini kan dah. Kalau yang begini kita garuk, nah diam. Nah, kalau begitu ya, oke. Tapi kan Yang begini, nah, tetap. Nah, cuma nanti setelah salam kita sebaiknya kita tegur. Iya, ya sebaiknya kita tegur yang begitu. Cuma karena mungkin tidak tahu aja. Nanti kita bahas pada saat yang membatalkan sholat. mudah-mudahan hadir jamaah. Nanti pada saat yang Sebelum dia tutup, oke. kan insya Allah Sabtu belakang kita